Selamat siang sahabat Balimun dimanapun berada. Daijoubu desu. Pada siang hari ini kembali bersama saya di sini karena saya sangat kangen sekali dengan suasana persawahan. Pada hari ini saya datang ke sebuah pedesaan di mana di tempat ini masih ada persawahan. Meskipun tidak begitu luas seperti di wilayah kita, tapi di sini masih ada persawahan untuk menghilangkan kangen kita terhadap suasana sawah, meskipun pemandangannya tidak seindah di tempat kita karena di sini sudah terhalang oleh bangunan. Oke, mari kita sama-sama untuk melihat suasana sawah yang ada di sini seperti apa sawah yang ada di Jepang, terutama di tempat dekat dengan tempat tinggal saya. Di sini nampaknya sudah selesai untuk menanam padi. Ini apa namanya? Padinya saya perkirakan ini sudah berumur sekitar 1 mingguan. Seperti ini kawan, suasana persawahan di sini. Cuma ada beberapa petak sawah dan di pinggirnya sudah bangunan seperti yang kawan lihat di depan ini. Yang di sebelah kiri saya ini lebih luas lagi, tapi tidak seperti saya bilang tadi, tidak begitu luas sekali. Maaf, ini ada mobil lewat karena saya sedang berada di pinggir jalan. Yang jadi petani di sini hanya kakek-kakek dan nenek-nenek, sahabat. Mungkin ini beliau-beliau ini menyewa kayaknya ini, karena saya lihat dari tempat dia menaruh barang-barang. Karena dulu saya sempat juga nyewa lahan pertanian di sini. Nyewa di sini sekitar 2 meter, sekitar 1 meter kali 3 1 meter kali 3 meter itu per bulannya sekitar, kalau tempat saya dulu sekitar 7.000 yen per bulan, kurang lebih 700.000. Kalau rate-nya 100, itu saya pakai rate yang terendah yaitu 100, sekitar 700 per bulan kalau di tempat saya dulu ya. Sawah ini berada dekat dengan stasiun kereta api. Mungkin bisa kawan lihat di depan sana ada kereta api yang lewat. Oke, saya akan pergi ke tempat lain seperti apa di tempat ini, karena di tempat ini saya juga baru pertama kali mendatangi tempat ini. Apakah di balik dari bangunan di depan ini ada sawah lagi, saya kurang tahu juga. Oleh karena itu kita lihat bersama-sama.
Ini tanaman jagung yang ditanam begini caranya orang di sini nanam, kawan. Maaf ya, karena saya pakai GoPro tidak bisa memperbesar gambar, atau yang jauh saya dekatkan tidak bisa. Ini yang ditanam jagung, mentimun, ada juga apa namanya, terong, kemudian paprika. Yang merah-merah itu saya kurang tahu itu apa namanya. Kalau di tempat kita kayaknya tidak ada seperti ini, yang merah-merah ini. Irigasinya seperti ini, kawan. Di sini tidak ada sistem irigasi seperti di tempat saya. Kalau di tempat saya di Bali itu, nah, ada namanya sistem irigasinya namanya subak. Kalau di sini tidak ada. Ini rumputnya sudah mulai kelihatan. Kalau di tempat saya ini sudah disemai apa namanya, rumput-rumput yang di sela-sela dari padi kita yang tumbuh sudah kita ambilin. Oke, yang di belakang saya tadi seperti ini juga ada apa namanya, kebun seperti ini, dan di sampingnya sudah rumah seng, kawan. Ini semuanya terbuat dari seng, dari tembok sampai atapnya itu seng. Mungkin kalau di tempat kita bisa terpanggang di dalamnya karena kepanasan. Ini seng semua ini sampai temboknya nih seng nih. Sebelah kanan ya sawahnya seperti ini. Tidak begitu luas, kawan, tapi cukup untuk menghilangkan kangen kita terhadap sawah. Oke, mari kita lanjutkan. Apakah masih ada persawahan di balik gundukan ini? Saya kurang tahu. Mari kita ikut melihat bersama-sama. Di tempat seperti ini sangat apa namanya, sempit sekali. Ini masih bisa ditanami tanaman seperti ini. Ini ada semangka nih di balik ini, kawan. Ya, ambil gambar ini dari pinggir jalan. Ini apa namanya, kebunnya ini ada di dalam taman, di dalam apa namanya, di pinggir jalan ini. Itu ada juga stroberi, timun, tomat, jagung juga banyak di sini. Begini caranya nanam semangka di sini, di apa namanya, di bawah ke atas. Kalau di tempat kita kan dibiarkan di tanah, kalau di sini diramatkan ke atas. Oke, kawan, kita ke tempat lain. Apakah masih ada sawah?
naik nah. Sekolah punya. Sekolah naik nah. Tambung nggak mau naik. Sekolah kan. Kukarawat terus. Oke, saya menyeberang jalan kawan. Apakah masih ada sawah? Karena saya kangen melihat sawah. Oke, kita lihat pemandangan di sungai ini. Banyak sekali kura-kura di bawah. Dan ikannya besar-besar sekali juga. Sakana sedih kayaknya. Mudah-mudahan kelihatan kawan, itu kura-kuranya banyak sekali dan ikannya besar-besar, tidak ada yang ngambil. Oh, banyak sekali kura-kuranya di sini sampai di daratan seperti itu. Dia cari sinar matahari kayaknya. Muku gawa ada hari ya. Maaf kawan, tadi sempat saya putuskan videonya sebentar karena apa namanya, ada mobil yang nyebrang. Karena kelihatan di depan ada persawahan lagi, karena itu saya pergi menuju tempat sepertinya ada lokasi persawahan lagi. Mudah-mudahan saya dapat menemukan lokasi persawahan tersebut. Meskipun tempat ini di sebuah pedesaan, lebih desa dari tempat tinggal saya, tapi di sini juga sawahnya tidak begitu banyak. Agak susah bagi kita untuk menemukan sebuah persawahan. Kalau di tempat kita suasana persawahan itu, kalau sepanjang mata kita memandang pasti persawahan. Kalau di sini hanya beberapa petak. Karena lampu merah, saya menunggu untuk menyeberang. Kurma kuruka. Kurma itu. Oke kawan, saya menyeberang jembatan lagi. Di sini ada dua jembatan untuk jalan kaki dan mungkin yang sebelah kanan untuk sepeda motor atau mobil.
di depan ini sudah persawahan seperti yang saya katakan tadi, tidak begitu luas. Iko karai itu kan aku. Oke, sekali lagi kita ngintip dari luar seperti ini. Ini apa namanya, di Jepang juga nanam Jepang kawan. Ini tanaman Jepang ini yang melambat ini. Kemudian ada apa namanya, keren nanti nah nang no imo kana neba no yamaimo, apa namanya, keladi, ada keladi kawan. Seperti biasa pasti ada apa namanya, nasubi, terong juga ada. Yang merah itu tadi sudah saya jelaskan, mungkin di tempat kita tidak ada. Hari mau hari ya kok. Nah, ini namanya soga ya, soga. Karena musim hangat, bermacam-macam tanaman sudah bisa ditanam. Konnichiwa. Rata-rata ini saya perkirakan antara 1 minggu setelah tanam atau 1,5 minggu. Itu saya perkirakan ini usia tanaman padinya. Yang kuning di depan itu kayaknya itu belum diolah. Tuh kelihatan kuning. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke sana. Ada belibis kawan di depan. Ada 2 ekor belibis lagi istirahat ya. Kalau ini kayaknya apa namanya, milik pribadi, bukan sewaan, karena dilihat dari tempat dia menaruh peralatan. Kalau ini namanya koya, sudah ada gubuknya di dalam. Koko nang no tamai kana cusa ju ya na kuruma no oku tokoro tomo. Di sini juga ditanam labu kawan. Ini labunya sudah mulai ada buahnya. Tapi kelihatannya ini gagal ya. Itu kelihatan layu. Rentaru serupan Hirois. Rentaru serupan. Arewa ada bong jibong no
mau Korea juga udah mau. Mungkin ini apa sewaan kawan, yang tadi yang di depan yang saya perlihatkan tadi, yang pertama saya perlihatkan itu mungkin bukan yang pertama ya, tadi sebelum tempat ini itu mungkin milik pribadi, dan ini mungkin ini sewaan, tapi lumayan luas ini sewaannya. Ini ada beberapa apa namanya, gubuk-gubuk kecil seperti di depan ini. Mungkin ini sewaan, tapi ini luas. Berapa ya sewanya seperti ini? Kalau dulu saya cuma satu peta itu 1 kali 3 meter, 1,5 ya, 1,5 kali 3 meter itu 7.000 yen. Kalau ini kayaknya nih lumayan ini, karena saya perkirakan ini sekitar 20 meter kali 10 ada nih, lumayan ini. Ini mentimun kawan. Kalau tanaman yang ini saya kurang tahu, mudah-mudahan kawan yang nonton tahu ini tanaman apa. Oke, yang lainnya kita lihat seperti biasa, karena saya lihat ini dari pinggir jalan kawan, karena ini milik orang, kita tidak boleh masuk sembarangan, kan orangnya juga sudah tidak ada di sawah, karena jam menunjukkan jam 12.30 pas ini bisa kawan lihat. Mungkin pemiliknya sedang istirahat. Ini ketela rahmat. Ketela rahmat juga diisi plastik seperti ini kalau nanam di sini. Kalau di tempat saya ya tidak diisi apa namanya, tidak dilapisi plastik kalau nanam ketela rahmat, karena nanti rumputnya akan mati sendiri kalau ketelanya sudah besar. Dan yang di tanaman ini namanya sukini, yang di sebelah dari ketela rahmat ini. Mungkin kawan yang tercimpung di pertanian sudah tidak asing lagi dengan tanaman sukini. Rasanya juga enak. Dulu saya di kampung saya beberapa kali juga nanam sukini. Dan di depan itu pare dan ketela rahmat juga. Dan yang di depan ini adalah daikong, apa ya, daikong, maaf ya kawan, lupa saya namanya. Daikong itu apa ya, kadang-kadang lupa juga ya. Yang ini gubuk kawan, di bawahnya ini untuk apa namanya, nyimpan barang dari pertanian. Yang di depan kacang itu kedelai. Kedelai di sini lebih besar buahnya daripada di tempat kita. Di sini namanya dang mame. Pria maimu. Tadi apa namanya nih kawan? Ya, yang jelas yang di sini ya. Ini yang mungkin jelas kelihatan ini. Kalau di tempat kita bermacam-macam ada. Kalau jenis ini di tempat kawan apa namanya? Di sini juga ada tomat cherry.
Oke, kita maju lagi. Kureba karu. Tanaman ini tahu kawan? Ini kalau di tempat saya ini namanya apanya? Apa namanya? Kalau bahasa Balinya ini lengo ya. Kalau di bahasa Indonesia saya kurang tahu. Yang di depan itu bawang, daun bawang, nasubi atau terong. Karena saya sekarang jarang sekali terjemput ke persawahan, banyak lupa nama-namanya kawan. Kalau dulu ketika saya sewa tempat itu, saya banyak sekali ingat nama-nama sayuran yang ada di sini, seperti komatsuna dan lain sebagainya ya. Dulu saya cuma nyewa 2 peta seperti ini. Ini kan ada peta mungkin sama, lebarnya sama seperti ini. Itu 7.000 yen kalau di tempat saya dulu. Kalau di sini saya kurang tahu, ini karena lebih di pedesaan. Peta-peta kecil-kecil sekali kawan. Ini lebarnya sekitar 1,5 meter ini, dan ke belakang mungkin kalau sudah dipetakan tidak sampai 3 meter dia, mungkin sekitar 2,5 meter, karena dikurangi dengan yang tidak ditanam itu, agar airnya tidak naik ini yoi. Kali depan ini, yang ini apa namanya di tempat kawan? Dan di sampingnya ini tomokoshi atau jagung yang sudah berbuah. Biasanya di sini jagungnya manis, jagung yang jenis yang manis ditanam. Tapi tidak semua sih, tergantung orangnya juga. Ya, kolnya besar-besar sekali kawan. Itu kol besar-besar sekali itu. Sudah siap dipanen. Besar-besar banget. Apakah masih ada buah stroberi? Karena musimnya sudah lewat. Oh, tidak ada ya. Ada bunganya tapi tidak jadi dia. Itu gubuknya sudah rusak, tidak diperbaiki. Saya pingin sewa yang seluas ini, tapi berapa ya? Kalau ke tempat ini saya memakan waktu sekitar 40 menit naik kereta api. Mungkin kalau ada sewa yang murah di sini, meskipun begitu saya mungkin mau sewa di sini kalau ada, tapi yang murah ya. Seluas gini senang lah rasanya kita berada di dalam kebun. Oke, kita balik kawan, kita mau ke tempat yang di depan itu. Yang depan sana kelihatan ada apa yang
tadi saya katakan agak kuning, itu kelihatan belum diolah. Oke, saya putuskan dulu, nanti kalau sudah di sana sambung lagi. Oke sahabat, saya sudah sampai. Yang tadi saya lihat dari kejauhan, ini tanahnya belum diolah, mungkin habis disemprot. Makanya apa namanya, rumputnya kelihatan kuning dari jauh. Memang kuning sih, bukan dari jauh saja, memang ini kuning karena ini belum diolah. Yang lainnya sudah hijau, sudah ditanami seperti di sampingnya ini. Ini tempat mengisi air untuk apa namanya, menyiangi air ke sawah, mengalirkan ya tepatnya. Ini tempat untuk mengalirkan air ke sawah. Ini ada apa namanya, ada keran di bawahnya, ini keran yang besar. Itu kalau dibuka airnya akan keluar menuju ke sawah. Kayaknya ini yang di depan ini habis dikasih pupuk. Di tempat ini juga banyak sekali keong-keong seperti ini kawan. Saya kira tidak ada keong di tempat ini. Bisa kawan lihat di bawah air. Di depan sana juga ada banyak sekali keong di sini. Di depan sana juga ada. Itu saya sangat suka sekali dengan daging keong seperti itu. Rasanya gurih, apalagi ya ditambah dengan bumbu. Tapi saya sukanya dengan bumbu yang apa namanya, bawang putih dan kencur. Itu digoreng tambah dengan garam. Oh, enaknya. Oke sahabat, sampai di sini video saya hari ini. Sangat apa namanya, silau. Sampai di sini video saya hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur sahabat semuanya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Sebelum berpisah, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini dapat berkembang. Sampai jumpa dan bye-bye.